Introducing myself. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Ibu. Oh, Alhamdulillah. Di sini atas nama Mbak Siti ya? Iya Ibu, saya Siti Ibu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Zulfa Fitriyanti. Mbak Siti bisa memanggilnya dengan Ibu Febi. Baik Ibu Febi. Gimana tadi di perjalanan lancar? Alhamdulillah lancar Ibu, gak ada kendala. Tapi cuma sedikit macet. Sekarang tuh kan hari Selasa, jadi ada itu tuh Bu, pasaran Merapi. Iya, emang itu sering macet Mbak. Sebelumnya nih nggak apa-apa ya kita depan-depan. Apakah Mbak Cindy merasa grogi gitu? Tidak Bu, santaian Bu kalau sama saya. Oke. Ngomong-ngomong, tujuannya Mbak Cindy ke sini apa ya? Tujuan saya itu di sini mau konseling pada Ibu terkait masalah saya. Bukan saya sudah WAG sama Ibu ya, sudah minta terkait masalah itu Bu. Iya, oke. Apakah Mbak Cindy sebelumnya pernah melakukan sesi konseling? Belum Ibu, ini pertama kali saya melakukan sesi konseling. Jadi saya tuh biasanya cuma ya cerita-cerita biasa itu ke teman-teman Bu. Dan menurut saya itu saya cerita ke teman-teman saya itu ya nggak ngasih saran sesuai sama yang saya butuhkan terkait masalah saya itu gitu. Oke. Gimana ya menurut Mbak Cindy di ruangan ini, pesannya Mbak Cindy, apakah ruangan ini tidak nyaman bagi Mbak Cindy? Tidak Bu, menurut saya ruangannya itu nyaman, ada kipasnya juga. Amin Ibu. Jadi heaven aja ya kita ya. Iya Ibu. Oke. Apakah Mbak Cindy pernah dengar itu apa sih konseling itu? Iya pernah Bu, saya pernah dengar apa itu konseling. Konseling itu kan seorang konselor memberikan bimbingan kepada individu terkait penyelesaian masalah ya Bu. Kalau nggak salah itu yang saya pernah dengar Bu. Gak tahu lagi kalau menurut Ibu kayak gimana, yang benar itu kayak gimana gitu. Oke. Sebelumnya Ibu jelaskan konseling itu seperti apa terlebih dahulu. Nah, konseling ini proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor terhadap konseling untuk menyelesaikan masalah ataupun memberikan solusi kepada si konselingnya. Nah, konseling di sini terdapat 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, yang terakhir di sini asas kesukarelaan. Kalau asas kerahasiaan, Mbak Cindy itu tidak perlu khawatir untuk menceritakan semua masalahnya Mbak Cindy. Yang tahu itu cuma saya sama Mbak Cindy. Serta yang kedua yaitu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan di sini Mbak Cindy bukakan semua masalah Mbak Cindy tanpa harus ada ditutup-tutupi, biar nanti kita bisa mencari jalan keluarnya serta alternatif untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Cindy. Yang terakhir di sini asas kesukarelaan. Di sini Mbak Cindy itu dengan sukarela untuk melakukan sesi konseling tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Sedangkan begitu juga dengan ibu.
Ibu juga sukarela untuk bisa mengarahkan serta membimbing, memberikan solusi terhadap masalahnya Mbak Siti. Oh baik Ibu, jadi yang nantinya saya akan ceritakan ini hanya rahasia kita berdua tanpa orang Ya, lain diketahui. betul Mbak. Ya, seperti itu. Nah, untuk sesi konseling kita hari ini kira-kira bisa untuk cukup untuk 40 menit ya. Baik, Ibu. Ibu. Ya. Apakah Mbak Cindy sudah siap? Ya saya sudah siap Ibu. Ya. Coba ceritakan seperti apa sih masalahnya Mbak Cindy? Begini Ibu, jadi masalah yang saya alami pada saat ini yaitu kan saya ini sudah semester 5 Ibu kuliah. Dan jadi itu Ibu, kalau ketika saya ujian kayak ada ujian lisan, ujian tulis, itu saya merasa gelisah Ibu, cemas gitu Ibu. Dan tapi walaupun saya itu merasa cemas atau gelisah, saya itu tetap saja kayak kalau mau anak-anak tuh sebelum kayak hari H, sebelum 1 minggu sebelum ujian itu dimulai atau 3 hari sebelum ujian itu dimulai, saya itu masih sempet-sempetnya scroll TikTok, terus jalan-jalan, hangout sama teman-teman. Jadinya saya itu gak pernah belajar. Dan terus kalau seandainya sudah pas hari ya, pas mepet sampai hari ujian, anggap hari ini ya ujian, besok ujiannya, hari kemalinnya itu saya itu tetap main sosmed, lihat TikTok, lihat IG story gitu Bu, kayak gituan. Jadi saya tuh tetap gak belajar gitu Ibu, tetap ya sibuk sama kegiatan yang menurut saya mungkin itu tidak berfaedah, mungkin kata orang lain juga gak berfaedah, tapi menurut saya tuh jadi kesenangan saya tersendiri gitu Ibu. Jadi ketika pas hari H-nya, pas ujian itu saya ngerasa cemas, gelisah, takut tidak bisa menjawab ujian tersebut ya Bu. Iya. Jadi Mbak Cindy itu sebelum pas waktu hari ujian enak-enakan, scroll TikTok, sosmed, have fun sama teman gitu ya. Iya Ibu. Pas waktu mau hari H ujian, Mbak Cindy itu merasa cemas dan khawatir gitu. Iya Ibu. Tidak bisa melaksanakan atau mengerjakan soal-soal ujiannya tersebut itu ya. Iya Ibu. Oke. Terus lanjut Mbak, gimana? Ya, terus ketika saya itu bilang pada teman-teman saya tadi ujian itu cemas, gelisah, soalnya saya kayaknya tidak sesuai sama ekspektasi saya. Takut nilainya saya turun, takut saya takut nilai saya anjlok. Intinya itu saya udah berpikiran negatif terkait dengan hasil ujian saya. Terus saya merasa gelisah, cemas. Tapi teman-teman saya itu ya kadang ya gimana ujian, namanya ujian gitu, ambil santai aja biar gak ruwet gitu kata temen-temenku. Habis itu teman-teman saya itu tetap ngajak hangout lagi. Terus kayak saya tuh ya udah gitu Bu, habis ujian gitu ya tetap main gitu Ibu. Jadi saya itu pengen ngerubah kayak saya yang sering hangout itu sama teman-teman, saya sering have fun sama teman-teman itu diubah jadi hal yang positif. Gak cuma ya biar nantinya saya kalau ujian itu tetap biar gak gelisah gitu Bu. Menurut Mbak Cindy sendiri kayak Mbak Cindy itu have fun sama temen-temennya sebelum ujian, terus scroll TikTok yang menurut Mbak Cindy itu gak berfaedah. Apakah itu menurut Mbak Cindy hal yang positif apa hal yang negatif? Menurut saya itu hal negatif Ibu. Nah, oke. Mbak Cindy katakan itu hal yang negatif ya. Ya Ibu. Ya. Kira-kira apa solusi untuk Mbak Cindy sendiri agar Mbak Cindy itu bisa belajar lebih giat, terus nanti kalau menghadapi ujian itu kayak buka-buka buku jauh-jauh hari untuk bisa menjawab nantinya soal-soal pas ujian. Kira-kira apa yang harus Mbak Cindy lakukan gitu?
Menurut saya ketika sudah hampir mendekati hari ujian atau ya kayak seminggu atau ya sebelumnya gitu itu saya itu mau ya lebih fokus pada pelajaran, buka kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dosen ajarkan kepada saya gitu Ibu. Mau mengulang-ulang dari awal pelajaran kayak dari semester 5 itu di awalnya itu Ibu kembali ditelaah kembali gitu Ibu. Terus mengurangi kayak hangout sama temen, terus mengurangi jalan-jalan sama temen, have fun sama ya mungkin nantinya jalan-jalan tapi itu lebih yang bermanfaat kayak lebih ke tempat kayak perpustakaan, cari-cari buku di toko buku, terus baca buku kayak gitu Ibu. Terus kayak buka HP tuh, buka sosmed, lebih cari kayak referensi untuk baca, untuk bahan bacaan, untuk ujian nantinya Ibu. Terus kayak cari literatur kayak gituan Ibu, buat nanti ditelaah kembali sama saya, biar saya semakin siap untuk menghadapi ujian yang nantinya akan datang Ibu gitu. Nah itu menurut Ibu sudah bagus. Mbak Cindy itu seharusnya bisa menerapkan apa yang Mbak Cindy tadi katakan sebelum hari H ujian atau seminggu sebelum ujian. Seharusnya itu Mbak Cindy bisa untuk melebih ke hal-hal yang positifnya gitu, kayak scroll sosmed itu bisa mencari referensi, terus bisa intinya sama teman-teman seperjuangannya Mbak Cindy itu kalau kayak mau hiburan atau jalan-jalan itu bisa lebih yang bermanfaat aja gitu. Benar kata Mbak Cindy tadi, ke perpustakaan misalnya cari buku, kan itu hal yang positif. Jadi nantinya Mbak Cindy bisa untuk belajar lebih giat lagi. Terus nanti kalau pas ujian, insya Allah Mbak Cindy itu bisa menjawab soal-soal tersebut. Nah, di sini apakah Mbak Cindy bisa untuk melakukan atau bisa berusaha untuk melakukan hal yang Mbak Cindy sebutkan tadi? Saya yakin saya bisa melakukan hal-hal yang barusan saya lakukan itu, hal-hal yang barusan yang saya ucapkan kepada Ibu. Oke. Apakah di sini Mbak Cindy masih merasa cemas atau gimana? Begini Ibu, seandainya ya saya sudah melakukan semua apa yang barusan saya katakan dan sudah Ibu setujui bahwa hal-hal tersebut sudah positif, seandainya saya ketika ujian masih merasakan cemas, gelisah walaupun saya sudah melakukan hal-hal tersebut, apakah ada teknik yang nantinya bisa membuat saya tidak gelisah atau tidak merasa cemas terkait dengan ujian yang nanti yang akan saya lakukan pada hari itu juga Ibu, yang mungkin teknik tersebut hanya mungkin simple dan bisa saya lakukan tanpa merasa malu pada teman-teman gitu ya Bu. Oke, kalau begitu Ibu ada salah satu teknik dari nama tekniknya itu teknik relaksasi. Apakah Mbak Cindy bersedia untuk menerapkannya atau mempraktekannya? Saya bersedia Ibu. Oke, sekarang ikuti Ibu ya. Baik Ibu. Pertama-tama pejamkan matanya Mbak Cindy, rilekskan pikirannya Mbak Cindy, badannya Mbak Cindy, buatlah rasa nyaman. Terus tarik nafas pelan-pelan, tahan, keluarkan secara perlahan. Oke, kita lakukan 3 kali. Tarik nafas lagi, tahan, keluarkan secara perlahan. Tarik nafas, tahan, keluarkan secara perlahan. Oke, buang semua pikiran negatif yang ada di pikiran Mbak Cindy. Yakinkan bahwa Mbak Cindy pasti bisa untuk melewati semua dan menjawab soal-soal yang nanti akan Mbak Cindy ujikan. Oke, buka matanya Mbak Cindy. Gimana perasaannya Mbak Cindy? Gimana Ibu? Saya merasa saya itu sedikit merasa nyaman, tenang, sedikit mungkin nantinya bisa saya terapkan ketika saya merasa gelisah ketika ujian itu
juga Ibu. Juga saya merasakan bahwa saya itu merasa rileks gitu pakai teknik ini Bu, seperti itu ya. Baik, karena sesi konselingnya sudah sampai pada waktunya, sebelumnya di sini apa kesannya Mbak Cindy mengikuti sesi konseling hari ini? Kesan saya dalam mengikuti sesi konseling ini, saya merasa nyaman dan saya tidak memiliki keterpaksaan ketika saya menceritakan setiap masalah-masalah saya kepada Ibu, dan saya dengan sukarela mengutarakan semua permasalahan yang sedang saya alami pada hari ini kepada yang saya alami pada hari-hari sebelumnya itu Bu. Dan saya juga merasa lebih rileks dan merasa lebih nyaman ketika saya bercerita kepada Ibu. Oke, apakah ini ada sesi konseling tidak lanjut untuk kalau Mbak Cindy nanti misalnya Mbak Cindy mau konseling lagi sama Ibu, nanti Mbak Cindy bisa cek WA yang kemarin itu ya. Kalau misalnya Mbak Cindy ada apa-apa mau cerita lagi masalah yang lain, kita agendakan untuk yang selanjutnya aja ya. Karena waktunya sekarang sudah sampai. Baik Ibu. Oke, makasih ya Mbak Cindy atas semua waktunya Mbak Cindy, kedatangannya Mbak Cindy, perjuangannya ke sini ya Mbak ya. Makasih atas semuanya. Iya Ibu, sama-sama. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah membantu saya terkait permasalahan yang saya alami. Ya. Ya Ibu, baik Ibu. Mbak Cindy mau langsung pulang.